Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap sehat ya di tengah-tengah virus COVID yang sedang melanda di dunia. Pada hari ini, pada sore ini saya akan sampaikan terkait dengan prinsip-prinsip belanja negara ya. Jadi belanja negara itu pengeluaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini pemerintah ya, untuk untuk mengeluarkan dana dari negara. Nah, pengeluaran ini itu diakui pada saat munculnya pertanggungjawaban dari kementerian atau dari lembaga ya. Nah, prinsip-prinsip di dalam belanja, terutama bagi pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, itu pertama hemat ya, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Kemudian yang kedua adalah efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, program kegiatan, serta fungsi setiap departemen, lembaga, atau pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Kemudian yang keempat, itu belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Kemudian yang kelima, jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. Jadi prinsip-prinsip ini harus dipedomani oleh semua satker ya yang ada di pemerintah di dalam melakukan aktivitas yang menimbulkan pengeluaran negara. Jadi di dalam pengeluaran negara ini harus dibuktikan terlebih dahulu adanya bukti-bukti ya, bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Ada berita acara serah terima barang, itu sebagai bukti bahwa barang sudah diterima. Nah, kalau barang sudah diterima, dinyatakan dengan BAST, nah, kemudian baru satker tadi mengajukan surat perintah membayar kepada Kementerian Keuangan untuk dibayarkan kepada supplier atau kepada pihak ketiga ya. Nah, ini menjadi syarat utama. Jadi syarat utamanya itu pertama barang itu harus diterima dulu oleh satker. Kalau sudah diterima, baru nanti diajukan surat perintah membayarnya ke Kementerian Keuangan. Karena Kementerian Keuangan itu punya otorisasi untuk mengeluarkan dana ya, punya kewenangan untuk mengeluarkan dana atau kas negara. Nah, ini ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk keluarnya uang dari Kementerian Keuangan atau dari kas negara. Pertama, harus bisa dibuktikan keabsahan yang berhak. Jadi harus ada bukti keabsahannya ya. Kemudian harus sudah tersedia dananya dalam DIPA. DIPA itu daftar isian pelaksanaan anggaran. Jadi setiap satker itu pastinya akan mempunyai daftar isian pelaksanaan anggaran sebagai acuan di dalam pelaksanaan anggaran tadi ya. Selama tahun berjalan. Jadi harus dananya harus ada tersedia gitu. Kalau dana tidak tersedia itu tidak boleh kita mengajukan permintaan uang tapi dananya tidak tersedia, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga harus sesuai dengan tujuan alokasi dana yang tercantum pada DIPA. Jadi di dalam DIPA itu kan ada mata anggaran ya, ada mata anggaran keluaran. Ada 51, ada 52. Nah, alokasi untuk 52 belanja barang,
Nah, yang mana, apakah pemeliharaan atau belanja barang, itu harus jelas ya, harus jelas. Nah, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut, tindakan keluarnya uang negara tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara, dalam artinya dalam DIPA. Kemudian tujuannya lain, ya, tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara, maka pimpinan Satker itu tidak boleh mengajukan surat perintah membayar, karena tidak ada dua hal ini ya. Tidak ada dananya di dalam DIPA, kemudian tujuannya juga tidak ada gitu. Artinya tujuannya lain ya. Jadi tujuannya harus sama dengan yang ada di DIPA. Kemudian pemerintah pusat kan mentransferkan dana kepada daerah ya, untuk supaya daerah memberikan layanan kepada masyarakatnya di situ. Nah, transfer ke daerah itu merupakan pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan dan transfer lainnya. Misalnya dana bagi hasil, dana alokasi umum, kemudian dana alokasi khusus. Jadi dari entitas pelaporan itu bisa mentransfer ke entitas pelaporan lagi. Jadi ini kan entitas pelaporan pusat ya, entitas pelaporan pusat itu memberikan transfer ke daerah. Daerah itu pastinya entitas pelaporan ya, entitas pelaporan. Karena daerah itu semuanya pasti entitas pelaporan. Jadi semua daerah itu pasti akan membuat laporan keuangan ya. Jadi ada entitas pelaporan, ada entitas akuntansi. Nah, yang bisa transfer itu adalah entitas pelaporan dengan entitas pelaporan. Katakanlah misalnya Kabupaten Bogor gitu kan, itu kan sebagai entitas pelaporan. Nah, mentransfer dana ke entitas pusat bisa aja ya, bisa dilakukan seperti itu, karena mungkin Bogor sudah berlebih pendapatannya, makanya ditransferkan ke pemerintah pusat. Kemudian surplus atau defisit. Surplus defisit itu timbul sehubungan dengan penggunaan anggaran defisit, di mana jumlah pendapatan tidak sama dengan jumlah belanja. Jadi defisit itu muncul kalau belanjanya lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya ya. Nah, kalau itu terjadi defisit. Nah, untuk menutup defisit daripada anggaran pemerintah, maka dilakukan pembiayaan. Nah, sebaliknya surplus itu adalah pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan belanjanya ya. Nah, surplus itu nanti akan digunakan untuk periode yang akan datang atau tahun yang akan datang, bisa digunakan untuk yang tahun yang akan datang. Nah, ada lagi pembiayaan neto. Ini slide-nya kelihatan ya? Slide-nya kelihatan Pak. Kelihatan. Ya, khawatir tidak kelihatan. Pembiayaan neto itu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jadi apabila manajemen keuangan pemerintah dilakukan dengan baik, maka jumlah pembiayaan neto ini seharusnya mendekati jumlah surplus atau defisit anggaran. Karena pembiayaan dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau pendapatannya itu lebih kecil daripada belanjanya, maka dilakukan penerimaan pembiayaan ya. Dilakukan penerimaan pembiayaan. Artinya pinjam ke dalam negeri maupun ke luar negeri ya, pinjam ke luar negeri maupun ke luar negeri. Nah kemudian kita kan punya pendapatan dan belanja. Nah, pendapatan belanja itu
defisit kan tadi. Nah, itu ditutup dengan penerimaan pembiayaan hasil dari pinjaman ke dalam negeri atau luar negeri. Artinya kan jadi nol kan. Misalnya gini, pendapatannya 10, pengeluarannya 12 gitu ya, belanjanya 12. Minus kan 2. Nah, 2 itu pinjem ke dalam negeri maupun ke luar negeri, sehingga nol kan. Nol. Nah, kalau terjadi surplus, nah misalnya 12 ya, pendapatannya 12, kemudian belanjanya 10, berarti surplus 2. Nah, surplus 2 itu akan dibawa kepada tahun berikutnya ya, untuk aktivitas berikutnya. Nah, di aktivitas berikutnya juga kan ada anggaran yang dilakukan ya, anggaran yang dibuat. Anggaran dibuat. Misalnya anggaran yang dibuatnya itu 15, pendapatannya, belanjanya katakanlah misalnya 20. Berarti kan pendapatan 15, belanja 20, berarti kan defisit, anggaran defisit kan? Defisit berapa? Defisitnya 5. Sementara di tahun sebelumnya ada surplus tadi 2 ya. Berarti harus pinjam 3 ya. Harus pinjam 3. Jadi pentingnya menghitung pembiayaan neto itu di situ ya. Maksudnya begitu. Nah, kemudian ada sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA, itu merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan ya. Kemudian sisa kurang pembiayaan anggaran atau SIPA, selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan. Kemudian dalam penyusunan APBN, SILPA atau SIPA akan selalu nihil karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Ya, kalau defisit itu bagaimana nutupnya, kalau surplus bagaimana memanfaatkan surplus itu ke dalam alokasi belanjanya ya. Kemudian namun dalam realisasi anggaran pada umumnya SILPA akan muncul. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Nah, ini pelaksanaan anggaran dimulai dari APBN ya. APBN itu nanti akan ada Perpres tentang rincian APBN. Nah, ini yang digunakan sebagai acuan di dalam pelaksanaan APBN oleh pemerintah. Kemudian nanti APBN itu akan diturunkan ke DIPA ya, DIPA kementerian-kementerian ya. Kalau kementeriannya ada 30 ya berarti ada 30 DIPA kementerian. Nah, DIPA kementerian itu dipecah lagi ke DIPA organisasi, unit organisasi kementerian lembaga ya. Nah, itu dipecah lagi ke situ. Kalau misalnya di kementerian dan lembaganya itu ada katakanlah satu kementerian ada 5, berarti ada 30 kali 5 udah berapa? Udah 150 DIPA kan. Nah, kemudian dipecah lagi dari unit organisasi kementerian dan lembaga itu DIPA kementerian itu ke DIPA Satker ya. DIPA Satker itu banyak kan. Kalau ada 580 kabupaten kota aja udah berapa 580 ya untuk satu kementerian. Kemudian kali jumlah 30 kementerian berarti 580 kali 30 ya. Udah 15 ribuan ya, 15 ribuan sekian. Nah, itu DIPA-DIPA itu ada di Satker, ada di unit organisasi kementerian lembaga, kemudian unit organisasi kementerian lembaga pimpinannya eselon 1, kemudian Satker yang ada di daerah itu bisa eselon 1, bisa eselon 2, bisa eselon 3 gitu ya. Nah, itu nanti akan mengacu kepada DIPA itu dalam pelaksanaan anggarannya. Nah, kemudian DIPA itu kan anggaran, tentu anggaran itu harus dilaksanakan kan.
harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu pasti pimpinan Satker dalam hal ini sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran dari PA, PA-nya kan menteri, kuasa pengguna anggarannya pimpinan Satker itu akan membuat komitmen-komitmen dengan pihak-pihak ketiga untuk melaksanakan aktivitas dan program yang ada di Satker, ya. Tentu misalnya ada belanja barang, ada belanja jasa, ada belanja modal. Nah, itu nanti akan berkomitmen dengan vendor, ya. Akan pesan barang atau pesan jasa kepada vendor, ya, barang dan jasa. Kemudian nanti ada tahapan verifikasi ketika si vendor itu menyerahkan barang atau jasa kepada Satker, itu nanti barangnya itu akan diperiksa, ya, akan diverifikasi apakah sesuai dengan pesanan atau tidak, ya. Nah, kalau sudah sesuai, berarti di situ ada bukti. Buktinya apa? Bukti berita acara serah terima barang, ya. Nah, bukti serah terima barang itu merupakan dokumen sumber yang digunakan untuk mencairkan dana ke Kementerian Keuangan. Dalam hal ini misalnya kalau di kabupaten berarti ke KPPN, ya. Jadi berdasarkan BAST tadi itu dibuatkan SPM, surat perintah membayar, ya, surat perintah membayar diajukan ke LS, misalnya surat perintah membayar LS diajukan ke KPPN, nanti KPPN akan melakukan pemeriksaan terhadap SPM tadi. Nah, kalau misalnya sudah sah, nanti KPPN akan melakukan pembayaran langsung ke vendor ini, ya. KPPN langsung ke vendor sejumlah yang sudah ada di dalam kontrak antara Satker dengan vendor, ya. Nah, itu akan dibayarkan, termasuk nanti pajak-pajaknya akan dipungut oleh KPPN, ya. Jadi pajaknya dipungut oleh KPPN. Nah, kemudian si KPPN itu tadi juga menyampaikan dokumen SP2D ke Satker untuk dicatat, ya. Kalau ada pertanyaan silakan aja, ya. Nah, ini pengujian dalam pelaksanaan pengeluaran negara. Nah, pengeluaran negara ini terjadi kalau ada aktivitas yang dilakukan oleh Satker atau oleh unit organisasi kementerian dan lembaga. Nah, mulainya kan dari sini, dari menteri teknis, ya, selaku pengguna anggaran. Kalau di unit organisasi berarti eselon 1, ya. Eselon 1, kalau yang di Satker berarti eselon 2 dan 3 sebagai pimpinan Satkernya. Nah, ini tahapan administrasi. Tahap administrasi itu pembuatan komitmen terkait dengan pengadaan barang dan jasa tadi. Kemudian nanti diuji, ada pejabat yang melakukan pengujian terkait dengan pembuatan komitmen antara pejabat pembuat komitmen. Kalau misalnya tidak dirangkap oleh pimpinan Satker, berarti ada yang ditunjuk oleh pimpinan Satker untuk menjadi pejabat pembuat komitmen. Nah, hasil negosiasi antara pejabat pembuat komitmen itu kan diujikan di dalam kontrak, ya. Nah, kontrak itu nanti harus diuji, ya, diuji dari sisi hukumnya, kemudian dari sisi pelaksanaannya seperti apa, gitu, ya. Nah, nanti kalau sudah diuji, kemudian tahap administrasi udah nggak ada masalah. Kemudian nanti si vendor itu akan menyampaikan barang ke pejabat pembuat komitmen. Nah, nanti itu akan diuji juga mengenai kecukupan daripada barangnya, apakah sesuai speknya atau tidak. Nah, itu harus
apa namanya, diperiksa satu-satu ya. Kalau ada misalnya 20 item barang, berarti 20 item barang itu harus diperiksa jumlah dan speknya apakah sudah sesuai dengan yang dipesan atau tidak. Itu tahap pengujiannya. Kemudian dibuatkan bukti BAST, bukti serah terima barang. Nah, kemudian nanti itu dibuatkan surat perintah membayar. Jadi surat perintah membayar itu dokumen untuk meminta pembayaran ke Kementerian Keuangan. Nanti SPM ini disampaikan ke Kementerian Keuangan, SPM LS, untuk diuji juga ya, pengujian terkait dengan substansialnya, kemudian formalnya, apakah ada anggarannya masih mencukupi atau tidak, apakah alokasinya sesuai dengan yang ada di DIPA atau tidak. Nah, itu diujinya di Kementerian Keuangan. Nah, kemudian nanti akan ditransfer, diterbitkan SP2D, kemudian ditransfer ke rekening vendor, bukan cek ya ini, tapi ditransfer ke rekening vendor atau supplier ya. Nah, nanti setelah ditransfer berarti kan uangnya udah masuk ya, sebesar neto. Artinya setelah dikurangi dengan pajak-pajak yang terkait ya. Nah, kemudian nanti apa namanya, Menteri Teknik Satker ini akan menerima SP2 DLS juga untuk dilakukan pencatatan ya. Jadi ini gambarnya ada pemisahan fungsi antara Menteri Teknis dengan Menteri Keuangan ya. Kemudian kayaknya itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, cukup ya, apa namanya, nanti untuk kelas B2 besok apa namanya, penatausahaan penerimaan dan mekanismenya ya, mekanisme secara detail. Kalau ini kan secara globalnya ya. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Kalau belum ada ya. Kalau belum ada mungkin nanti apa namanya, tolong yang terutama untuk yang B1 ya, yang tadi kuliah jam 7 sampai jam 11 itu diselesaikan tugasnya ya. Selesaikan tugasnya berapa soal? 7 ya, 7 soal atau 6? 7 tadi, Pak. Ya, 7 soal ya, 7 soal diselesaikan. Nanti jam berapa? 18 jam 17.50 ya. Itu nanti mulai submit sampai jam 17 berapa, 30 kalau salah. Atau 17.20, saya lupa lagi ya. Jadi nanti mulai submitnya di jam 17.50. Baik, Pak. Yang B2 mungkin bisa juga dikerjakan dari sekarang ya. Kan ada di Epita ya, bisa dikerjakan sekarang. Nanti apa namanya, setelah praktikum kan kemarin tadi juga kan cuman waktunya cuma 1 jam gitu kan, jadi kurang waktunya untuk menyelesaikan 7 soal. Jadi mungkin yang B2 bisa ngerjakan mulai dari sekarang, dicicil, misalnya kerjakan 3 dulu atau 4 dulu gitu kan, nanti sisanya besok setelah praktikum yang ada waktu sekitar 1 jaman bisa mengerjakan sisanya ya, untuk B2, karena B2 kan baru besok jam 7 sampai jam 10.20 ya. Untuk besok Itu saja mungkin. Ada pertanyaan? yang besok pagi. Kalau nggak ada pertanyaan, kenapa? Yang besok pagi itu Kenapa? apa, Pak? Yang besok pagi kelas P1. Apanya? Besok pagi? Iya. P1 ya? Iya, P1, Pak. Yang Bukan P2 ya? P2. P1 ya. Ya, jadi yang P1 bisa ngerjakan mulai sekarang, dicicil lah gitu kan, karena soalnya kan sama.
dicicil sekarang, misalnya sekarang mengerjakan 4 dulu, besok karena agak panjang waktunya, sisanya tinggal 1 jam. Jadi kalau besok 7-7-nya tidak cukup waktu satu jam mengerjakan 7 soal tadi ya. Jadi mungkin bisa dicicil dari sekarang yang P1 ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Absen sudah bisa dilakukan ya. Sudah saya buat berita acaranya. Saya akhiri dengan membaca billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama.